bahwa apa yang datang akan segera berpisah. Endi sing teko mesti arep ngalih. Endi sing teko mesti arep ngalih. Lek ketepaan sing teko kuwi nyenengno ya seneng kuwi arep ngalih. Lek ketepaan sing teko ora nyenengno, sing ora nyenengno ya arep ngalih. Mulane ya ora usah mbok sikapi dengan cara seperti itu. Piye? Teko ya diterima, gak teko ya ora usah diarep-arep. Iku paling penak. Ini dari sisi pemberian atau sisi percobaan. Tetapi yang penting kamu dekat kepada yang memberi dan yang mencoba. Jadi kenalo karo Gusti Allah. Ada realitas orang itu kalau menganggap bahwa sulit itu akan terus menerus, itu juga nggak sempurna. Orang yang menganggap bahwa mudah itu akan terus menerus juga tidak sempurna. Maka yang sempurna adalah sulit itu akan berganti mudah, mudah akan berganti sulit, dan itu sak wayah-wayah. Inna ma'al usri yusra. Sulit itu bergandeng dengan apa? Kemudahan, dan kemudahan itu bergandeng dengan tanggung jawab. Jadi seringkali suatu kesulitan, suatu ya katakanlah suasana yang mungkin dianggap tidak mungkin, ujuk-ujuk berganti tanpa tahu bagaimana prosesnya. Jadi seringkali juga sesuatu itu berlaku serba terbalik. Suatu ketika orang itu merasa nyaman dengan kenikmatan yang diterima, bahkan apapun yang dilakukan molak-malike lakon dhek rumangsa penak. Nah, ternyata tanpa tahu bagaimana prosesnya, wong Jawa ngarani ujuk-ujuk ora penak. Niku sering kali terjadi. Tadi itu masih seneng-seneng, ujuk-ujuk susah. Orang yang asalnya susah, ujuk-ujuk seneng. Perubahan-perubahan yang begitu itu sebenarnya sudah menjadi sunnatullah, menjadi kebiasaan Allah. Istilahnya ngolak-ngalik lakon. Mulane enek ayat sing nguruki donga, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, malikal mulki, engkaulah yang menguasai semua kekuasaan, yang memiliki semua kekuasaan. Tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki. Begitu pula wa tanzi'ul mulka mimman tasya, mencabut kekuasaan dari orang yang kau kehendaki. Wingi sik kuwasa, saiki wis ning kuburan. Ngono sak wayah-wayah. Ana ora nek wong iso bedhek. Mengenane isih dadi wong melarat, saiki dadi wong sugih. Mergo moro-moro enek wong nulungi. Ngono iku ya ora aneh. Selalu diwolak-walik oleh Allah. Jadi tu'til mulka man tasya wa tanjumul kamimman tasya, termasuk wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau membuat kemuliaan, memberikan kemuliaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau membuat kehinaan, memberikan kehinaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Tapi hebatnya ini diakhiri dengan biyadikal khair, di tanganmu lah, dalam kekuasaanmu lah semua kebaikan. Artinya di dalam kekuasaan juga ada kebaikan, di dalam kehinaan juga ada kebaikan. Ketika kamu sehat juga ada kebaikan,
ketika kamu sakit juga ada kebaikan, dan itu Allah yang meletakkan di sana. Lalu apa yang perlu kita ambil kesimpulan yang terpenting dari hal ini semua? Apa istilahnya? Taqallubat wala-wali elakon yang dihadapi oleh setiap manusia adalah yang terpenting jangan lepas dari tauhid. Jadi kesimpulan ibrah atau suri tauladan yang bisa kita ambil untuk mendidik hati kita adalah satu, tidak selayaknya seseorang itu merasa tenang dengan kesuksesan yang sedang dialami, lalu meyakini bahwa sukses itu akan terus berlangsung. Karena apa? Karena suatu saat Allah bisa saja mendatangkan kesulitan di hadapan itu. Sebaliknya ketika sedang mengalami kesulitan, itu juga jangan menganggap bahwa kesulitan itu tidak akan hilang. Suatu saat entah bagaimana caranya, kamu harus yakin bahwa Allah selalu akan memberi pertolongan. Maka orang-orang marifat tidak pernah tenang, juga nggak pernah putus asa. Maksudnya tenang ini loh, wis muantep pokoknya wis ngene mesti beres. Orang marifat nggak pernah merasa beres, tapi juga tidak pernah merasa putus asa. Jadi kedua-duanya itu dihalangi, kedua-duanya dihapus dari hati orang marifat. Dengan cara apa? Dengan cara memahami ikhtilafut tadbir wa sur'atu khululil maqadir. Jadi takdir itu rahasianya Allah, tidak ada yang tahu. Bagaimana dan kapan caranya kayak apa tidak ada yang tahu. Mungkin semua orang kalau melihat malam begini seakan-akan nggak ada siang, gitu. Tapi kalau melihat siang seakan-akan nggak ada malam. Tapi ternyata apa? Kamu tanpa repot-repot merubah itu semua, kalau Allah wis dirubah. Ya gitu. Ya ora usah seneng jingkrak-jingkrak. Kowe duwe pinemu lek malam ini akan terus malam dan nyaman karena dingin, enggak sumuk kemana. Ngono iku ya kleru. Mergo ikhtilafil laili wan nahar, silih bergantinya siang dan malam. Maka yang terpenting bukan bagaimana mempertahankan malam supaya tetap malam, jangan seperti itu, tapi yang terpenting adalah di dalam situasi malam Allah menyuruh apa, di dalam situasi siang Allah menyuruh apa. Itu yang terpenting di situ. Nah, itu tidak bisa secara proses, hanya bisa dilakukan ketika orang itu menyadari dengan tafakurnya bahwa apapun yang dibuat oleh Allah, pergantian apapun yang yang dibolak-balik oleh Allah, susah jadi bunga, bunga jadi susah, penak jadi gak penak, itu semuanya bahasanya enek iqtida'us syar'i. Jenenge? Ada tuntunan syariat. Kapan itu tahu tak terangno. Jadi apa yang dialami manusia itu hanya 4 salah, siji nomor loro bener, nomor telu penak, nomor 4 gak penak. Iya dah, yes kuwi tak kuwi wong salah bener, penak ora penak. Maka yang terpenting bukan bagaimana kamu berambisi untuk merubah keadaan, itu sebenarnya nggak penting. Yang terpenting bagaimana kamu mensikapi keadaan. Masing-masing posisi, masing-masing keadaan itu ada tuntunan syariat yang harus dijalani. Nek kowe pas penak, maka syariat menuntun kamu supaya bersyukur. Nek kowe pas gak penak, maka syariat menuntun kamu supaya kamu sabar dan qanaah. Nek ngekepasi kowe bener, syariat menuntun kamu agar mengembalikan kebenaran itu kepada Allah. Jenenge inabah.
Jangan mengaku benar, tapi menerima kebenaran dari Allah. Kemudian kalau kamu salah, maka syariat menyuruh kamu, menuntun kamu agar kamu bertaubat.